Halo, selamat bertemu lagi dengan Bapak pelajaran IPS pada hari ini. Pulau Karimun, pulau yang menawan, kokoh berdiri si gunung jantan. Assalamualaikum Bapak ucapkan sebagai awal mulai pelajaran. SMP Negeri 3 Meral nama diberi, dinaungi guru-guru yang hebat. Walau kita belajar masa pandemi, menuntut ilmu tetap jadi semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak semua, para siswa semua, sebelum Bapak mulai pelajaran, tetap jaga kesehatan dan tetap jaga protokol kesehatan. Mudah-mudahan pandemi COVID-19 ini akan segera berakhir dan kita bisa belajar secara tatap muka. Amin ya rabbal alamin. Baik para siswa semua, pada pertemuan kali ini pembahasan kita adalah tentang pelaku ekonomi. Sebelum Bapak mulai pembahasan tentang pelaku ekonomi, Bapak ingatkan kembali pelajaran yang sudah kita pelajari sebelumnya yang masih ada kaitan pelajaran yang kita bahas sekarang ini, di mana sebelumnya kita sudah pernah membahas tentang kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi itu seperti kamu ketahui terbagi atas 3, ya benar, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Mengenai pengertiannya mungkin kamu sudah paham semua. Apa itu produksi, distribusi, dan konsumsi? Ketiga kegiatan ekonomi itu ada kaitannya dengan pembahasan kita hari ini, yaitu tentang pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Baik para siswa semua, sebelum Bapak mulai, coba kamu lihat gambar berikut ini, yaitu tentang pelaku-pelaku ekonomi. Dari gambar tersebut, mungkin sudah dapat sedikit gambaran tentang pelaku-pelaku ekonomi. Bahkan mungkin secara tidak sadar kamu dalam kehidupan sehari-hari sudah bertindak sebagai pelaku ekonomi. Baiklah, para siswa semua, kita masuk pada materi kita hari ini, yaitu pelaku ekonomi. Apa itu pelaku ekonomi? Pelaku ekonomi adalah individu, kelompok, atau lembaga yang melakukan kegiatan ekonomi, baik itu produksi. Produksi adalah kegiatan menghasilkan barang atau jasa. Kegiatan distribusi, menyalurkan barang atau jasa, maupun kegiatan konsumsi, yaitu kegiatan menggunakan atau memakai barang dan jasa. Orang atau badan yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, kalau kegiatan produksi, orang atau lembaga yang melakukan kegiatan tersebut disebut dengan produsen. Kalau distribusi disebut dengan distributor. Begitu juga dengan konsumsi, orang atau badan yang melakukan kegiatan konsumsi itu disebut dengan konsumen. Itulah yang dimaksud dengan pelaku ekonomi. Kita lanjut. Siapa sajakah
yang bertindak sebagai pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi itu terbagi atas 4. 1. Rumah tangga. 2. Perusahaan atau produsen. Yang ketiga, pemerintah. Yang keempat, masyarakat luar negeri. Ini akan kita bahas satu persatu sebagai pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi yang pertama itu rumah tangga. Rumah tangga, apa yang dimaksud dengan rumah tangga? Rumah tangga adalah individu atau kelompok masyarakat yang memakai barang atau jasa yang diproduksi oleh perusahaan atau produsen, sekaligus individu atau kelompok masyarakat yang memiliki faktor produksi. Faktor produksi, mungkin masih ingat faktor produksi itu ada 4. Jadi faktor produksi itu ada 4. Ini berasal dari rumah tangga. Apa saja yang 4 itu faktor produksi itu? Mungkin masih ingat? Ya. 1. Faktor produksi alam. 2. Faktor produksi modal. 3. Faktor produksi tenaga kerja. 4. Faktor produksi kewirausahaan atau skill. Tadi 4 faktor produksi ini berasal dari rumah tangga keluarga. Dan dalam kegiatan ekonomi, rumah tangga keluarga juga memegang peranan penting dalam kegiatan ekonomi. Apa saja peran rumah tangga keluarga? Peran yang pertama adalah menyediakan faktor-faktor produksi bagi perusahaan. Alam, tenaga kerja, modal, dan skill itu berasal dari rumah tangga keluarga yang sangat dibutuhkan oleh perusahaan. Kemudian peran rumah tangga keluarga yang kedua adalah menerima imbalan jasa dari faktor-faktor produksi yang dipakai oleh perusahaan. Faktor produksi yang pertama alam, rumah tangga keluarga akan menerima dalam bentuk sewa. Kemudian faktor produksi yang kedua, faktor produksi tenaga kerja. Tenaga kerja dipakai oleh perusahaan itu akan menerima balas jasa berupa upah, modal berupa bunga, dan skill berupa laba. Yang ketiga, peran rumah tangga keluarga adalah melakukan kegiatan konsumsi, dan yang terakhir adalah membayar pajak. Kemudian rumah tangga pelaku ekonomi yang kedua adalah perusahaan. Perusahaan adalah baik itu swasta atau pemerintah maupun perusahaan asing yang memproduksi barang dan jasa dengan menggunakan faktor-faktor produksi yang diterima dari rumah tangga. Dan perusahaan memiliki peran yang penting dalam kegiatan ekonomi. Peran utamanya adalah memproduksi barang atau jasa yang sangat diperlukan oleh rumah tangga. Kemudian peran lainnya adalah perusahaan setelah
melakukan kegiatan produksi menggunakan faktor produksi itu akan memberi balasan imbalan jasa dari faktor-faktor produksi yang digunakan. Kemudian peran lainnya perusahaan itu adalah menjual dan mendistribusikan atau menyalurkan barang dan jasa kepada konsumen. Kemudian peran berikutnya, hasil penjualan barang dan jasa tersebut perusahaan akan menerima pendapatan. Dan peran lainnya, kewajiban dari perusahaan tersebut adalah membayar pajak kepada pemerintah. Baik, para siswa semua mungkin masih bisa menyimak berikutnya. Pelaku ekonomi yang ketiga. Pelaku ekonomi yang ketiga di sini adalah pemerintah. Pemerintah dalam hal ini dalam kegiatan ekonomi bisa bertindak sebagai pelaku. Dalam hal ini sebagai pelaku ekonomi, kalau di negara kita itu pemerintah mendirikan BUMN, Badan Usaha Milik Negara. Ada berbagai jenis cabang, berbagai jenis bidang usaha yang dilakukan oleh pemerintah yang didirikan berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian pemerintah itu juga sebagai pengatur ekonomi supaya kegiatan ekonomi bisa berjalan sesuai yang diinginkan. Ini perlu diatur supaya bisa tercipta stabilitas ekonomi yang baik. Kemudian juga pemerintah itu sebagai pengawas dalam kegiatan ekonomi. Peran pemerintah dalam kegiatan ekonomi, perannya apa? 1. Membeli barang dan jasa untuk keperluan negara, menerima pajak, baik yang diterima di rumah tangga keluarga, atau daripada perusahaan atau produsen, kemudian memproduksi barang dan jasa, kemudian menciptakan stabilitas ekonomi dan membuat undang-undang yang berkaitan dengan ekonomi supaya tetap stabil. Ini peran pemerintah, memegang peranan penting dalam kegiatan ekonomi. Kemudian pelaku ekonomi yang keempat adalah masyarakat luar negeri. Masyarakat luar negeri ini juga memegang peran penting dalam kegiatan ekonomi suatu negara. Dalam memenuhi kebutuhan barang atau jasa pada suatu negara tidak bisa dipenuhi sepenuhnya oleh negara tersebut. Pasti memerlukan kerjasama dengan negara lain. Inilah akan timbulnya namanya perdagangan internasional. Dalam hal ini, apa perannya masyarakat luar negeri? Peran yang pertama, masyarakat luar negeri itu berperan sebagai konsumen atau pemakai. Yang kedua sebagai produsen. Kemudian yang ketiga sebagai investor. Menanamkan modal di negara tujuannya, seperti negara Jepang menanamkan modalnya mendirikan perusahaan di negara kita. Ini akan berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia. Salah satunya adalah bisa menyerap tenaga kerja. Mungkin sampai di situ para siswa semua sudah memahami, sudah jelas siapa saja yang berperan penting, siapa saja yang melakukan kegiatan ekonomi. Jadi pelaku ekonomi itu ada 4. Ya, Bapak ulangi lagi, ada 4. 1. Rumah tangga. 2. Perusahaan. Yang ketiga
pemerintah, yang keempat adalah masyarakat luar negeri. Untuk pembahasan selanjutnya, bagaimana kaitannya, hubungannya, supaya lebih jelas dalam perekonomian empat pelaku ekonomi ini. Bisa kamu lihat dalam skema berikut ini peran keempat pelaku ekonomi. Di sini ada empat pelaku ekonomi, ada rumah tangga, ada produsen atau perusahaan, ada pemerintah, dan masyarakat luar negeri. Kita bahas kaitannya. Lihat skema tanah panahnya. Yang pertama, rumah tangga keluarga itu sebagai penyedia faktor-faktor produksi. Faktor produksi itu disalurkan ke perusahaan. Perusahaan memanfaatkan faktor-faktor produksi dengan tujuan untuk menghasilkan barang dan jasa. Barang dan jasa akan disalurkan kembali ke rumah tangga. Kemudian kegiatan berikutnya, hubungan berikutnya adalah perusahaan akan membayar atau membalas atau beri imbalan jasa kepada rumah tangga atas faktor-faktor produksi tersebut yang dipakai, yaitu alam. Balas jasanya berupa sewa, kemudian tenaga kerja, balas jasanya berupa upah, modal itu berupa bunga, dan skill itu berupa laba. Kemudian setelah barang jasa diproduksi oleh perusahaan, kemudian rumah tangga keluarga akan melakukan pembelian terhadap barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan. Dan kaitannya dengan pemerintah bagaimana? Di sini lihat tanda panahnya jelas. Dari rumah tangga keluarga itu membayar pajak kepada pemerintah, begitu juga perusahaan atau produsen membayar pajak kepada pemerintah. Pajak ini digunakan oleh pemerintah, disalurkan kembali kepada rumah tangga, kepada perusahaan akan berikan subsidi. Dan pelaku ekonomi yang keempat adalah masyarakat luar negeri. Ini kerjasama dengan negara lain. Kegiatan ini kaitannya, hubungannya adalah perusahaan dalam negeri akan melakukan ekspor ke luar negeri. Ekspor itu mengirim barang atau jasa ke luar negeri. Misalnya Indonesia mengirim barang ke negara Amerika Serikat. Kemudian hasil penjualan tersebut itu masyarakat Indonesia akan menerima namanya pendapatan luar negeri yang disebut dengan devisa. Devisa akan masuk sebagai pendapatan negara Indonesia. Dan begitu juga dalam kegiatan perdagangan internasional, selain ekspor juga terjadi kegiatan impor barang luar negeri itu masuk ke dalam negeri. Dan bagi masyarakat luar negeri ini merupakan pendapatan bagi mereka, merupakan devisa bagi mereka. Ya, jadi tapi dalam kegiatan ekonomi, supaya ekonomi kita tetap stabil, lebih baik adalah kita lebih banyak ekspor daripada impor. Kita harus lebih mencintai barang-barang buatan dalam negeri. Ya, mungkin itu
saja pembahasan kita pada hari ini mengenai pelaku-pelaku ekonomi. Mudah-mudahan kamu bisa jelas dan tetap semangat, mudah-mudahan tetap beri kesehatan, mudah-mudahan pembelajaran akan tetap berjalan dengan baik. Bapak akhiri pada pertemuan kita pada hari ini, tetap semangat. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.